Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang corak pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Saya Ersda Khairina. Dan saya Ainun Nafisa. Dan saya Horia. Kami dari kelas 2B Prodi PAI. Di sini saya akan menerangkan perkembangan ilmu dan corak pendidikan Bani Umayyah. Perkembangan ilmu dan corak pendidikan Bani Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa-masa sesudahnya. Agama Islam, sastra, dan filsafat. Pada masa dinasti ini mulai dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Diajarkanlah geografi, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Meskipun demikian, perkembangan sistem pendidikan baru berlangsung pada paruh terakhir dinasti Umayyah dan tidak pada awal dinasti ini. Badira, sebuah kota dekat Madinah, pada awalnya hanyalah merupakan tempat belajar dan berkumpulnya para murid untuk belajar bahasa Arab dan pembacaan sastra. Pada waktu itu, bila ada orang yang menguasai dan memiliki pengetahuan tentang bahasa ibu dan mengetahui bagaimana berenang dan menggunakan busur serta anak panah, maka orang itu dipandang sebagai orang terpelajar. Akan tetapi, sejak sistem pendidikan dikembangkan, kualifikasi terpelajar lambat laun berubah. Berikut ini beberapa ciri khas corak pendidikan Islam pada masa Umayyah sebagaimana yang diungkapkan oleh Langulung. Yang pertama, bersifat Arab. Yang kedua, berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Kemudian yang ketiga, prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa. Selanjutnya, menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi. Yang kelima, membuka jalan pengajaran bahasa-bahasa asing. Yang keenam, menggunakan kutab dan masjid. Kutab atau muktab atau maktab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi kutab adalah tempat belajar menulis. Kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua yakni masjid. Setelah pelajaran anak-anak di kutab, selesai mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah yang dilakukan di masjid. Peranan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran senantiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang memberikan atau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah dihiasi dengan hiasan yang indah, hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan beberapa ciri khas corak pendidikan Islam pada masa Umayyah sebagaimana yang diungkapkan oleh Langulung. Yang pertama, bersifat Arab. Ciri utama corak pendidikan masa Umayyah adalah bersifat Arab dan Islam tulen. Artinya, yang terlibat dalam dunia pendidikan masih didominasi oleh orang-orang Arab. Karena pada saat itu elemen-elemen Islam yang baru belum begitu bercampur. Hal ini disebabkan pula karena unsur-unsur Arab itulah yang utama saat itu dan memberi arah pemerintahan secara politik, agama, dan budaya. Pada periode ini, pengajaran Islam dilakukan dengan cara membentuk halakoh-halakoh ilmiah yang diselenggarakan di masjid-masjid. Dari halakoh-halakoh inilah pada perkembangan selanjutnya melahirkan beragam madhab dan aliran-aliran Islam. Di antaranya muncul Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Yang kedua, berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Sangat wajar kalau pendidikan Islam pada periode awal kehidupan Islam ini untuk berusaha menyiarkan Islam dan ajaran-ajarannya. Itulah sebabnya pada periode ini banyak dilakukan penaklukan wilayah dalam rangka menyiarkan dan menguatkan prinsip-prinsip agama. Dalam pandangan mereka, Islam adalah agama dan negara. Pada masa ini pula, khalifah-khalifah mengutus para ulama ke seluruh negeri dan bersama dengan tentara untuk menyiarkan dakwah Islamiyah. Mereka juga mengingatkan para gubernur setiap daerah akan pentingnya penyiaran agama dan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, beliau pernah mengutus 10 ahli fikih ke Afrika Utara untuk mengajar anak-anak keluarga Barbar akan ajaran-ajaran Islam.
Kemudian yang ketiga yaitu prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa. Pada periode ini, pendidikan Islam memberi prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah yang meliputi ilmu-ilmu agama yang terdiri dari membaca Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Begitu juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu di atas, yaitu ilmu-ilmu bahasa semacam nahwu, bahasa, dan sastra. Kecenderungan nakliyah dan bahasa dalam aspek budaya pendidikan Islam ini sejalan dengan ciri pertama bahwa pendidikan pada masa ini bercorak Arab dan Islam tulen yang terutama bertujuan untuk mengukuhkan dasar-dasar agama. Selanjutnya saya akan meneruskan ciri yang nomor 4, yaitu menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi. Datangnya Islam merupakan faktor penting bagi munculnya kepentingan penulisan. Pada permulaannya, penulisan dirasa penting ketika saat itu Nabi Muhammad hendak menulis wahyu dan ayat-ayat ditindurkan. Atas dasar itu, beliau mengangkat orang-orang yang bisa menulis untuk memegang jabatan ini. Penulisan bahasa Arab itu bertambah penting ketika pengaraban kantor di negeri-negeri Islam pada masa Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid mengikuti jejak ayahnya Abdul Malik dan dirubahnya penulisan dewan-dewan di Mesir ke dalam bahasa Arab yang sebelum itu dalam bahasa resmi Mesir sebelumnya. Dengan demikian kita dapatkan pada masa ini terjadi Arabisasi dalam semua segi kehidupan, dan bahasa Arab pun jadikan bahasa komunikasi baik secara lisan maupun tulisan di seluruh wilayah Islam. Yang kelima yaitu membuka jalan pengajaran bahasa-bahasa asing. Keperluan untuk mempelajari bahasa-bahasa asing dirasakan sangat perlu semenjak kemunculan Islam yang pertama kali, walaupun hanya dalam ruang lingkup terbatas. Hal ini terjadi sebagai akibat dari interaksi Islam dengan negeri-negeri lain serta semakin meluasnya daerah kekuasaan orang-orang Islam keluar kawasan semenanjung Arabia. Sehubungan dengan itu, Nabi Muhammad telah mengajak para sahabatnya untuk mempelajari bahasa-bahasa asing di luar bahasa Arab sampai bersabda, "Barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, niscaya ia akan selamat dari kesejahteraan." Keperluan ini semakin dirasakan penting ketika Islam dipegang oleh dinasti Umayyah, di mana wilayah Islam sudah semakin meluas sampai ke Afrika Utara dan Cina serta negeri-negeri lainnya yang jelas-jelas bahwa sehari-hari mereka bukanlah bahasa Arab. Dengan demikian, pengajaran bahasa asing menjadi suatu keharusan bagi pendidikan Islam di masa itu. Bahkan semenjak kemunculan Islam pertama kali dalam rangka memenuhi universalitas agama Islam. Yang keenam yaitu menggunakan kutab dan masjid. Pendidikan Islam menggunakan surau dan masjid sebagai pusat pendidikan. Di antara jasa besar dinasti Umayyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah bangsa-bangsa terdahulu, perdebatan dan akidah serta pengajaran-pengajaran lainnya. Pada masa ini pula pendirian masjid banyak dilakukan, terutama di daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Masjid Nabi di Madinah dan Masjid Al-Haram di Mekah merupakan pusat pengkajian ilmiah dan sering dikunjungi oleh orang-orang Islam dari berbagai wilayah. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Masjid Umayyah yang didirikan antara tahun 88 sampai 96 Hijriah merupakan universitas terbesar saat itu. Pada masa ini pula didirikan Masjid Zaitunah di Tusnia yang dianggap sebagai universitas tertua di dunia yang masih hidup sampai sekarang, yang didirikan oleh Uqbah bin Nafi yang menaklukkan Afrika Utara pada tahun 50 Hijriah. Dari sini dapat dilihat bahwa fungsi pendidikan dari masjid itu betul-betul merupakan tumpuan utama penguasa-penguasa kerajaan Umayyah pada masa itu. Pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafa ar-Rasyidin, yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya kota serta majelis sastra. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.